warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fitriani dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sosial Linguistik yang diampu oleh Ibu Rizky Erdayani, SPD MA. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu pemilihan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian bahasa, jenis-jenis dari pemilihan bahasa, faktor yang mempengaruhi terjadinya pemilihan bahasa, serta contoh dari pemilihan bahasa. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari pemilihan bahasa. Apa itu pemilihan bahasa? Pemilihan bahasa menurut Falsott pada tahun 1984 pada bukunya halaman 180 menyebutkan bahwa memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam berkomunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya yang digunakan dalam interaksi sosial. Falsott juga menyebutkan dalam Cair 2004 bahwa ketika seseorang memilih bahasa, maka hal yang terbayang pertama kali adalah bahasa secara keseluruhan dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Apa itu bilingual dan multilingual? Apa itu bilingual dan multilingual? Bilingual adalah kemampuan seseorang untuk berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan dua bahasa. Sedangkan multilingual itu adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan menggunakan lebih dari dua bahasa. Misalnya, seseorang yang menguasai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia harus memilih bahasa apa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan mempertimbangkan bahasa dominan di dalam lingkungannya. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis pemilihan bahasa. Mulyono dalam Cair 2004 menyatakan bahwa dalam masyarakat bilingual atau multilingual, masyarakat harus memilih bahasa mana yang harus digunakan. Dalam pemilihan bahasa ini terdiri dari 3 jenis pilihan yang dapat digunakan, yaitu ada alih kode, campur kode, serta variasi bahasa yang sama. Yaitu yang pertama, adanya dengan memilih satu variasi bahasa yang sama. Misalkan apabila seorang penutur bahasa Jawa berbicara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo, maka ia telah melakukan pemilihan bahasa pada satu variasi bahasa yang sama. Selanjutnya itu ada alih kode. Alih kode adalah menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa lain pada keperluan lain. Misalkan kita sebagai mahasiswa, jika di kelas kita menggunakan bahasa Indonesia, tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerah kita karena tidak semua di kelas itu mengerti dengan bahasa daerahnya kita. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada campur kode. Artinya menggunakan satu bahasa tertentu dan dengan dicampuri oleh serpihan-serpihan bahasa lainnya gitu. Misalkan anak Jakarta Selatan ya, itu dia menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dicampuri dengan bahasa Inggris gitu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dalam interaksi sosial masyarakat dwibahasa ataupun multibahasa itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya faktor latar, waktu, situasi, tempat, yaitu berupa hal seperti di lingkungan keluarga misalkan, ataupun di perkuliahan, di pasar, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua itu ada partisipan dalam interaksi. Nah, partisipan dalam interaksi ini mencakup hal seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan peranannya dalam hubungannya dengan mitra tutur. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor topik pembicaraannya. Misalkan topik pembicaraannya tentang pekerjaan ataupun tentang topik-topik harga barang di pasar misalkan, dan lain sebagainya.
Yang keempat itu ada faktor fungsi interaksi. Nah, fungsi interaksinya itu apa? Atau misalkan seperti penawaran, menyampaikan informasi, permohonan, ataupun mengucapkan salam, meminta maaf, dan lain sebagainya. Acara ngumbengi awak dhewe kudu ana kendaraan ki. Iya ki, tapi kudu go mobil soale bocah sunatan. Ya wis, gue nyilih mobil Om Ngadiman saiki ben gawane kepenak. Oke. Lek meh nyilih mobilnya oleh pora. Wah, kowe iki sapa? Kowe ora iso nek ngono. Walah ya wis nek ngono. Ra oleh, Bro. Ya jelas lah, kowe ngomong ra ono tata kramane. Kene, ben aku wae sing ngomong. Yen ing tawang ngono lintang. Kula nuwun Om Ngadiman. Wah, suwantenipun sae sanget. Wi ala ono Mas Joko, batin mau ngono manuk emprit kok cuwat-cuwit iki dibular pone ono wong ganteng arep rene. Nggih, monggo Mas Joko pinarak mriki mlebet. Ngapunten Om Ngadiman, dateng kula mriki inggih menika badhe ngampil mobilipun. Damel kaperluan methuk adik sepupu kula ingkang dinten menika sunatan. Waduh, nek perkara mobil yo sik piye yo? Engko coba tak pikirake sik jajal. Kan aku wis ngomong, nek ngomongi nggo tata krama, nggo basa krama, ki mesti dadi ora. Walah pantes ra oleh jebul mobil angkot modif. Baik, pada video yang sudah ditayangkan tadi, si baju hitam ini sudah melakukan pemilihan bahasanya. Kenapa? Karena pada saat si baju hitam ini berbicara kepada temannya itu menggunakan bahasa Jawa yang biasa aja. Sedangkan si baju hitam ini ketika berbicara kepada Bapak Ngadiman itu menggunakan bahasa Jawa kromo halus. Karena berbicara kepada orang yang lebih tua, jadi dia memilih bahasa Jawa kromo yang halus. Sedangkan ketika dia berbicara kepada temannya itu dia hanya menggunakan bahasa Jawa seperti biasanya yang kita tahu gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.